Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 61 Pelatihan Dasar CPNS 2022 yang beranggotakan Muhammad Haji Larang, Intan Safitri, Anggondita Durotonisa, Burdatul Ikhlami, dan Resya Nur Aulia. Dalam hal ini kami membuat video tentang literasi digital bagi PNS sebagai prime mover dalam mendorong transformasi pelayanan publik dan tata kelola dalam pemerintahan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Di era serba digital seperti saat ini, segala kebutuhan masyarakat telah bertransformasi menjadi digital. Begitupun dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, bahwa pemerintah dan juga ASN harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman yang sangat cepat dan dinamis. Percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Hal tersebut memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, terbuka, serta dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Transformasi digital diperlukan agar dapat memberikan nilai untuk penggunanya, masyarakat, dan juga pemerintah. Melakukannya dengan kecepatan tinggi karena ada tuntutan perkembangan zaman, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan terselenggaranya pemerintahan yang berbasis teknologi digital. Tantangan transformasi digital diantaranya membuat layanan yang inovatif dengan kriteria sesuai dengan kebutuhan, serta bagaimana caranya agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Mengapa ASN perlu literasi digital? Aparatur sipil negara dituntut tetap cepat dalam memberikan pelayanan di tengah era disrupsi. Akselerasi kompetensi digital ASN dilakukan dalam merespon tantangan tersebut. Hal utama yang perlu dan wajib dilakukan adalah menggalakkan budaya literasi teknologi pada ASN, yang diantaranya yang pertama, literasi digital, dan yang kedua, literasi data. Kompetensi atas literasi digital adalah kemampuan dalam penggunaan teknologi digital dan teknologi informasi lainnya yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan. Sedangkan kompetensi literasi data yaitu mengetahui potensi data yang melimpah dan penggunaan big data dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang berkualitas. Peningkatan kompetensi tersebut dapat membangun pola pikir ASN yang komprehensif, holistik, dan sistematis melalui penguasaan teknologi, sehingga memiliki integritas yang tinggi dan profesional dalam pelayanan. Menurut UNESCO, literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Kompetensi literasi digital ini diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam visi misi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bukan tanpa sebab Presiden memberikan visi misi mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Bila kita cermati, deretan 10 orang terkaya dunia versi majalah Forbes, pasti diantaranya terdapat deretan nama-nama CEO digital media. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab para peserta CPNS sangatlah besar untuk memiliki kemampuan literasi digital tinggi. Literasi digital didukung oleh 4 kompetensi. Yang pertama adalah digital skill. Kecakapan menggunakan media digital dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak. Kedua,
Digital safety, aman menggunakan media digital, merupakan kemampuan dalam mengenali, menganalisa, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keempat dan yang terakhir adalah digital ethics, etis menggunakan media digital. Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Mengapa kita perlu mengimplementasikan digital skill agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang kini sudah memasuki era digital? Dengan cara membiasakan diri menggunakan perangkat keras dan lunak seperti menggunakan gawai dalam membantu kegiatan sehari-hari, sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang kini sudah memasuki era digital. Contohnya seperti memanfaatkan Google Dokumen, Google Sheet, Google Form dalam berkolaborasi dengan rekan lainnya, menghadiri rapat jarak jauh dengan menggunakan Zoom atau Google Meet, melakukan absen digital melalui perangkat Android. Digital culture perlu kita implementasikan agar menjadi individu atau suatu kelompok yang tetap sopan agar tidak gemar memberikan ujaran kebencian yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Caranya dengan mengubah pola pikir atau mindset agar dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan digital, sehingga dapat mempermudah kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan TIK dan selalu mawas dan bijaksana dalam penggunaannya. Contohnya seperti mengucapkan salam dan menggunakan bahasa yang sopan saat mengirim pesan ke atasan maupun rekan, membiasakan menulis subjek pada email agar tajuk utama email tersampaikan, tidak menggunakan caps lock saat mengetik pesan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Digital ethics perlu dilakukan untuk menjalin keharmonisan tidak hanya di dunia digital, namun juga dunia nyata, dapat menunjukkan karakter dan perilaku yang sopan. Dengan menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia lain, selalu memikirkan dengan matang apakah konten yang akan diunggah relevan atau penting, dan sadar akan konsekuensi setiap perbuatan, sehingga terhindar dari konsekuensi seperti mendapatkan ujaran kebencian dan sanksi sosial lainnya. Contohnya seperti tidak membuat status di media sosial yang berupa keluhan dan mengomentari kinerja rekan atau atasan. Selalu cek kebenaran informasi untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoax, serta menghargai hak cipta orang lain. Digital safety untuk menjaga keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan tidak memberikan data atau informasi yang bersifat pribadi dan rahasia kepada orang lain. Manfaat literasi digital bagi PNS. Program literasi digital saat ini sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang, khususnya bagi PNS. Literasi digital juga bermanfaat dalam berbagai aspek. Beberapa manfaat tersebut yaitu: yang pertama, manfaat literasi digital bagi PNS dalam menganalisis isu kontemporer ialah memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Kedua, manfaat literasi digital bagi PNS dalam aksi bela negara, yakni menunjukkan sikap berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, serta dapat mengambil langkah antisipasi ketika terjadi konflik yang menyangkut negara. Ketiga, manfaat literasi digital bagi PNS dalam aspek perekat dan pemersatu bangsa, yaitu berhati-hati dalam membuat pemberitaan
agar terciptanya tatanan masyarakat dengan pola pikir kreatif dan tidak mudah termakan isu yang proaktif. Kesimpulan, berdasarkan poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, khususnya PNS. Literasi digital menjadi kemampuan yang wajib harus dimiliki oleh PNS untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara.